Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Sobat Malaysia yang tercinta, semoga Allah selalu meridhoi dan melindungi kita agar selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sobat Malaysia yang tercinta, seperti kita sudah ketahui bersama sebagai umat muslim bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepadanya. Untuk menilai keikhlasan ibadah kita, tolak ukurnya adalah melalui serangkaian ujian yang berisi aneka persoalan hidup di dunia yang datang silih berganti, sehingga kita tak mungkin lepas dari masalah sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Bila kita mencoba menghindar dari satu masalah, kita pasti akan mendatangi masalah yang lainnya. Entah itu orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, pria, wanita, semuanya pasti akan mendapatkan jatah masalahnya masing-masing. Satu contoh misalnya adalah bila ada orang yang bosan miskin lalu tiba-tiba menjadi kaya, pasti akan mendapatkan masalah baru seperti takut kehilangan harta, takut miskin, takut mati, dan lain sebagainya. Semua bentuk ketakutan itu adalah masalah juga, karena ketika miskin tak ada beban harta di hatinya, lalu ketika kaya hatinya penuh beban harta yang tanpa sadar kadang telah menjadi berhala yang dipuja dan dibanggakannya. Ketika miskin ingin kaya, ketika lajang ingin dapat jodoh, ketika lapar ingin makan, semua bentuk bisikan keinginan hawa nafsu itu setiap saat selalu berseliweran di hati bersamaan dengan bisikan setan. Bisikan hawa nafsu dan setan itu akan terus hadir menerpa hati kita sepanjang kita masih bernafas hingga usai saat ajal datang menjemput. Di samping kedua bisikan itu, untungnya adalah Allah juga telah menginstal bisikan nurani dari Allah dan malaikat di hati kita untuk menetralisir bisikan hawa nafsu dan setan. Sobat Malaysia yang tercinta, tentu kita ingat Nabi Muhammad SAW pernah bersabda demikian. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Dari sabda Nabi itu jelas bahwa peran hati sangatlah vital karena akan menentukan nasib seluruh jasad yang menggerakkan hidup kita. Bila diibaratkan hati adalah raja, akal pikiran adalah perdana menteri, dan jasad kita adalah bala tentara, maka bila hati kita baik dan bersih, yang takut dengan azab Allah, selalu mencintai Allah dan senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah, maka hati kita akan menjadi raja yang bijaksana yang akan diikuti pula oleh akal pikiran sebagai perdana menteri yang jernih proporsional dalam memberikan instruksi perilaku jasmani sebagai bala tentara yang bermanfaat untuk diri kita maupun makhluk di sekitar kita. Namun bila hati kita sebagai raja berlaku zalim, maka sudah pasti ikut rusaklah akal pikiran dan jasmani kita. Sobat Malaysia yang tercinta, lantas bagaimana cara membezakan bisikan nurani, bisikan hawa nafsu, dan bisikan setan itu? Untuk bisa membezakan ketiganya, kita harus mampu mengenali ketiga bisikan itu, sehingga bila kita sudah bisa mengenali ketiga bisikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari diri kita, maka kita akan mampu mengenali siapa Tuhan kita. Ada sebuah ungkapan Melayu, bila kita tak kenal maka kita tak akan cinta. Demikian pula bila kita tak kenal diri kita, maka sulit untuk mencintai siapa yang menciptakan diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita analogikan seperti misalnya ada HP bermerek atau berjenama Malindo, kita tentu tak akan mencintai HP Malindo sebelum kita menggunakan dan mengenali satu persatu fiturnya dan juga kualitas fisiknya. Sobat Malaysia yang tercinta, mari coba kita telaah dan kenali satu persatu bisikan nurani, bisikan hawa nafsu, dan bisikan setan sebagai berikut ini. Pertama adalah bisikan nurani. Itu sangat amat lembut, namun bisa kita rasakan di saat kita tenang dekat Allah, sehingga mampu meredam gemuruh bising
suara bisikan hawa nafsu dan setan. Bisikan nurani itu penuh kebaikan dan pasti akan sangat sinkron dengan akal pikiran kita yang jernih. Misalnya kita dapat bisikan mencuri, itu tidak baik dan dosa. Lalu akal pikiran kita sudah pasti langsung setuju dengan bisikan nurani itu. Yang kedua adalah bisikan hawa nafsu yang akan cenderung melakukan sesuatu yang berlebihan sehingga melanggar norma agama dan sosial. Misalnya kita sudah makan cukup, namun bisikan hawa nafsu kita makan lagi dan makan lagi yang lebih enak dan terus makan berlebih karena merasa punya uang banyak. Nurani dan pikiran pun memberitahu bahwa itu tidak baik untuk kesehatan, namun kalah oleh desakan bisikan hawa nafsu. Sehingga suara nurani kalah dan pikiran ikut rusak melakukan pembenaran meskipun sudah tahu makan berlebih itu salah. Jadi akhirnya yang terjadi adalah eat to live dan bukan live to eat. Artinya hidup hanya untuk makan seperti hewan, bukan makan untuk survival hidup. Itulah sebab orang yang sakit jasmani itu karena pikirannya rusak. Yang biangnya adalah berasal dari hati yang rusak, dikuasai hawa nafsu, makan yang berlebihan atau makan dari cara haram, yang lalu intisarinya yang kotor mengalir dalam darah dan pikiran yang ikut kotor dan ujungnya adalah kerusakan akhlak moral kita. Yang ketiga adalah bisikan setan, itu lebih cenderung bersifat oportunis. Fungsinya seperti meniup api hawa nafsu yang ada dalam diri kita agar menjadi besar, entah itu api hawa nafsu, harta, syahwat, dan kekuasaan. Dengan tiupan bisikan setan, maka hati kita akan jadi selalu was-was, gampang ragu untuk membedakan antara yang benar dan salah. Dengan cara membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Kedua, pola was-was setan itu akan terus dibisikkan baik secara halus dan vulgar tergantung dari tingkatan keimanan, ilmu, dan wawasan seseorang. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa setan itu adalah musuh kita yang paling nyata. Setan itu bisa melihat dan menggoda kita dari berbagai arah penjuru, sedangkan kita tak bisa melihat setan. Untuk bisa mengalahkan was-was hasutan setan, kita harus mampu mengenali dan mengendalikan hawa nafsu kita sebagai celah setan untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Lalu kita juga harus memohon perlindungan dari Allah dengan cara bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah memberikan kita petunjuk untuk membedakan mana yang benar dan salah secara jelas batasnya. Sebab nyatanya adalah hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita mampu mengalahkan setan, musuh kita yang paling nyata. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.